Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Zenmus. Ini kali kedua ya gua review Zenmus dan dapat kotaknya masih sama nih. Bahannya karton, ukurannya lumayan gede. Dan gua suka sih kelihatan kalau produknya ini ada harganya. Terus untuk kelengkapan selain jam tangan di sini ada juga ini kartu ucapan terima kasih gitu ya. Kalau yang ini kartu garansinya, berlaku selama 1 tahun. Oke, ini dia jam tangannya, Zenmus Chronograph Thunderbolt. Kesan pertama pas gue pegang jam tangan ini, gue langsung yakin kalau Zenmus Thunderbolt ini wajib banget masuk ke box koleksi jam tangan gue. Karena emang jam tangan ini tuh idaman gue banget lah. Dialnya Panda, kebetulan emang udah lama gue pengen dial model gini. Terus udah all stainless steel 316L, kacanya sapphire crystal, dan ukurannya masih cukup ideal. Kalau untuk harga, normalnya jam tangan ini dibanderol dengan harga 1 jutaan. Tepatnya ini gue beli dengan harga sekitar 1.050.000. Dan kalau lihat spek yang gue sebutin tadi, harga segini sih harusnya udah sesuai. Tapi untuk lebih jelasnya, kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, kita bahas mulai dari dial. Nah, menurut gua ini adalah bagian yang paling menarik. Karena selain tampilan dial pandanya, jam tangan ini juga punya fitur Big Date yang ditempatkan di posisi jam 12. Ini tuh fitur langka yang jarang ada, guys. Gue yakin kalian juga jarang nemuin fitur ini ya, apalagi di range harga 1 jutaan. Dan ini bikin tampilan dialnya jauh lebih menarik loh. Sebenarnya gue dengan dial pandanya aja udah cukup puas sih. Apalagi ini ditambah dengan Big Date, terus penempatan posisi icon-iconnya juga simetris, dan untuk detailnya secara keseluruhan menurut gue udah bagus lah. Dari mulai printing, cutting, semuanya kelihatan rapi. Satu lagi yang gue suka adalah logo brandnya. Ini kelihatan berkelas banget, nggak kalah lah sama brand luar. Kemudian jam tangan ini juga udah dilengkapi dengan luminous yang ada di hands dan markernya. Emang cuma tipis-tipis aja ya, tapi udah cukup lah buat jadi pelengkap. Oh ya, untuk 3 subdialnya, ini gue mau jelasin dikit ya. Jadi penunjuk detik utamanya tuh ada di subdial yang bawah ini guys. Nah, jarum detik yang panjang warna merah ini adalah detik chrono untuk fitur tachymeter atau bisa juga untuk fitur stopwatch. Jadi bezel tachymeternya ini real ya, karena emang ada fiturnya, bukan cuma hiasan aja. Terus untuk subdial yang di jam 3 ini untuk menghitung 1/10 detik. Dan yang di jam 9 untuk menghitung menit krono. Jadi dua subdial yang ada di jam 3 dan jam 9 ini saling terhubung sama jarum detik krononya. Oke, overall untuk dialnya ini gue kasih nilai 9 dari 10. Karena gue ngelihatnya bener-bener suka banget dan emang kualitasnya pun udah oke. Oh ya, untuk warna dialnya ini bukan cuma putih hitam aja ya, tapi ada juga varian putih biru dan ada yang full hitam. Nah, kalian tinggal pilih tuh suka yang mana. Kalau gue sih udah jatuh cinta banget sama si Panda ini. Lanjut untuk build quality, kayak yang udah gue sebutin di awal tadi, kacanya ini menggunakan material sapphire crystal. Udah gue tes pakai diamond selector, dan ternyata emang beneran sapphire crystal guys, mantep banget. Kemudian bagian case-nya stainless steel 316L, finishingnya juga cakep banget. Di sini dia pakai dua kombinasi antara brush dan polish, tapi yang dominan sih brushnya ya. Polishnya cuma jadi pemanis aja, dia ada di sudut lug, terus ada di lingkar bezelnya. Dan menurut gua ini komposisi yang udah pas. Kemudian di sebelah kanan ada dua tombol, yang atas tombol start dan stop, kalau yang bawah tombol reset. Untuk crown-nya ada di posisi jam 3. Dia udah dikasih engrave logo brand. Dan ini bukan tipe screw down ya, jadi kalau mau setting ya tinggal ditarik aja. Berikutnya bagian strap menggunakan bahan leather. Udah cukup bagus. Dia tebel tapi masih tetap fleksibel. Dan pinggirannya ini udah dijahit, jadi kekuatannya nggak cuma ngandelin lem aja. Dan harusnya sih bakalan lebih awet ya. Terus strapnya ini juga udah quick release dan lebar lug atau strapnya pakai yang ukuran 20 mm. Nah, yang paling keren dari strapnya ini menurut gua adalah bagian ring holder dan buckle-nya. Karena di sini udah pakai stainless steel,
Finishingnya juga senada sama case dan dua-duanya dikasih branding. Di bakal ada engrave logo dan di holdernya ada nama brand. Ini kelas banget. Lanjut ke bagian belakang, materialnya stainless. Di sini ada logo Zenmus yang diukir gede banget. Terus pinggirannya ada beberapa info. Ada tipe dan serial number. Water resistnya 10 ATM, udah sangat baik. 316L stainless dan Japan Quartz movement. Nah, buat yang penasaran sama movementnya, yuk langsung aja kita cek. Oh ya, tipe case backnya ini screw down ya. Jadi kalau mau buka, kita perlu alat kayak gini. Oke, ini dia. Kalau lihat dari bentukannya sih udah jelas ini bukan mesin abal-abal ya. Karena emang ini mesin yang udah cukup elit guys. Jadi nggak perlu tanya kualitas lagi. Ini adalah mesin Miyota tipe 6S50 yang udah mendukung fitur tachymeter, stopwatch, dan juga Big Date. Dan baterainya tipe SR927W dari Sony Japan. Nah, untuk ukuran, diameternya ada di angka 41 mm, tebelnya 13 mm, dan lug-to-lugnya 47 mm. Ukuran yang masih cukup aman lah buat tangan mungil gua, yang lingkarnya nggak lebih dari 16 cm. Satu-satunya yang jadi kendala buat gua adalah lubang strapnya. Ini gua pakai lubang nomor 1, udah mentok, tapi masih tetap longgar. Ya sebenarnya ini masalahnya bukan di jamnya sih, tapi lebih ke tangan guanya aja yang mungkin terlalu kecil. Dan solusinya ya gampang aja, tinggal tambah lubang lagi, atau kalau mau lebih enak ganti strap model lain aja sekalian. Yang penting ukuran case jamnya masih aman. Oke, kesimpulannya budget 1 juta buat beli Zenmus Thunderbolt ini menurut gue sih nggak rugi. Karena kalau mau di breakdown atau hitung-hitungan kasarnya, untuk harga mesinnya aja udah sekitar 200 ribuan. Terus case stainless steel plus sapphire crystal harganya kisaran 500 ribu. Nah, dari dua item itu aja totalnya udah jelas 700 ribu ya. Belum ditambah budget buat dial, hands, strap, box, dan kelengkapan lainnya. Kalau menurut hitung-hitungan gue sih harganya masih masuk banget. Kalau kalian mau beli jam tangan ini, gue pastiin nggak rugi lah. Dan gue saranin nggak usah kelamaan, mending langsung beli aja sebelum kehabisan. Oke guys, itu tadi review dari Zenmus Thunderbolt ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.